menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, sampai kita masih bisa diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabat Insan Al-Kausar, saat ini kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan tema kita hari ini adalah tentang zakat fitrah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kedatangan Ustadz Ahmad Mubarok, SHI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Abi aja kali ya Bi ya. Boleh. Karena Abi Ahmad Mubarok ini biasa disebut Abi Ama, ini adalah guru saya sendiri. Bi, sehat Bi? Alhamdulillah. Masih puasa ya hari ini Bi? Masih. Tinggal beberapa hari lagi kita mau lebaran. Jadi masih puasa. Alhamdulillah masih. Nggak bolong kan dari awal, nggak ada yang bolong. Alhamdulillah masih beristiqomah. Alhamdulillah. Kan gurunya Abi. Alhamdulillah. Baik Bi, tema kita hari ini tentang zakat fitrah nih Bi. Ya kan mungkin Abi dulu pernah bilang sama saya juga, mungkin Abi bisa dikasih ilmunya ke teman-teman yang nonton nanti. Tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihil faizina biridallah, amma ba'd. Muslimin wa muslimat, shaimin wa shaimat, sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini pertemuan kita di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Rangkaian kegiatan di bulan Ramadan sudah kita laksanakan. Ibadah puasa, qiyamul lail, tilawah Quran, dan lain sebagainya. Walaupun ibadah kita, terkhusus ibadah puasa kita, masih banyak kekurangan, tidak sehebat puasanya para nabi dan rasul ataupun para ulama-ulama soleh dan aulia. Puasa kita yang pas-pasan dan seadanya ini mudah-mudahan dalam satu bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Nah, di akhir bulan Ramadan menjelang datang hari raya Idul Fitri, ada juga satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, yaitu menunaikan zakat fitrah. Nah, zakat ini menurut makna secara bahasa itu artinya adalah at-tadhir wan nama. Tadhir itu maknanya adalah suci, wan nama itu artinya berkembang atau tumbuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tumbuh atau bertambah kebaikan dan keberkahannya. Lalu makna suci itu apa? Makna suci dari kata zakat itu li'annallaha yutahhirul muzakki minadz-dzunubi wa radhilatil bukhli.
Jadi Allah itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketika mewajibkan kita untuk membayar zakat agar Allah itu ingin mensucikan kita hamba-hambanya dari dosa-dosa dan juga kehinaan sifat bakhil atau pelit, kikir. Ya. Jadi ketika kita membayar zakat diharapkan tumbuh keberkahan, kebaikan dari harta kita. Lalu kemudian Allah ampuni dosa kita, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hinanya orang-orang yang punya sifat bakhil atau kikir. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam 1 bulan ditutup atau diakhiri dengan menunaikan membayar ibadah zakat. Karena memang dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Ketika Allah perintahkan untuk kita melaksanakan ibadah ritual, ibadah yang langsung vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu selalu menyandingkan dengan ibadah sosial, horizontal. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat, maka Allah digabungkan dengan menunaikan zakat. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah ritual selama 1 bulan ini, maka ditutup dengan ibadah sosial. Untuk apa? Agar kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul sempurna, baik ritualnya ataupun juga sosialnya. Nah, zakat fitrah itu kan juga ada tiga makna, 3 nama. Yang pertama adalah zakat fitri. Fitri itu artinya berbuka. Kenapa disebut zakat fitri? Karena zakat ini diwajibkan untuk berbuka setelah puasa. Artinya diharapkan tidak ada orang yang kelaparan atau tidak bisa makan di hari Idul Fitri. Yang kedua, zakat fitrah. Fitrah itu artinya al-khilqah. Artinya zakat untuk mensucikan jiwa seperti ketika manusia di awal penciptaannya. Yang ketiga adalah zakatul badan atau zakat badan. Ini 3 istilah dalam zakat fitrah. Nah, di akhir Ramadan ini zakat fitrah diwajibkan oleh Allah kepada kita agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan. Bukan hanya kita melaksanakan puasa dan amal dari bulan Ramadan, tapi kita juga bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari harta yang kita keluarkan. Begitu singkatnya Kang Sandy. Jadi Kang Sandy kalau mau lebih paham lebih jauh tentang zakat fitrah, nanti ngajinya lebih rajin lagi gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti emang zakat fitrah itu wajib ya, Bi? Wajib. Oke, baik. Oke, Bi. Ini kita ada satu video nih, Bi, dari sahabat Insan Al-Kausar tentang pertanyaan tentang tema kita hari ini. Mungkin nanti Abi bisa menjelaskan yang lebih detail lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya dari Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Jadi gini, Bi, saya mau nanya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat, dan apakah membayar zakat itu mempunyai prinsip yang sama dengan membayar pajak? Sekian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu, Bi, video ya. Silakan, Bi. Baik, berkenaan dengan zakat dan pajak, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Walaupun ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, ini hukum Islam yang sudah masuk dalam regulasi perundangan nasional, bahwa seseorang yang sudah membayar zakat itu tanda bukti pembayaran zakat itu sebagai tanda untuk pengurangan pajak. Artinya di negara kita sudah ada orang yang punya kewajiban zakat itu ada keringanan dalam pembayaran pajak. Ya, jadi walaupun zakat dan pajak tetap dilaksanakan, tapi ada keringanan. Kemudian yang kedua tentang hikmah zakat fitrah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, farad Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi anil lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama sebagai pembersih, mensucikan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor. Yang kedua yaitu sebagai pemberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi hikmah zakat itu ada 2. Yang pertama bagi orang yang berpuasa yang mengeluarkan, yang kedua bagi orang-orang miskin yang menerima zakat. Bagi orang yang berpuasa yang mengeluarkan,
dia mendapatkan pembersihan jiwa. Yang namanya puasa memang kita tidak boleh bergibah, nggak boleh ngomong kotor, ngomong jorok. Tapi terkadang kita namanya manusia suka tidak terkontrol. Nah, ketika tidak terkontrol itulah mudah-mudahan dengan zakat itu bisa dibersihkan. Yang kedua hikmahnya adalah bagi orang yang menerima. Jadi orang-orang miskin ketika hari raya itu nggak ada yang kelaparan. Karena hari raya Idul Fitri adalah hari kegembiraan. Karena hari kegembiraan jangan sampai ada yang kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena tidak ada yang ngasih makan. Jadi dua hal inilah menjadi hikmah besar dalam mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah, Masya Allah, Bi. Berarti emang zakat fitrah itu penting yang untuk menjalankan semua umat manusia ya, Bi. Semua umat Islam yang jelas ya. Biar di hari raya tidak ada yang kelaparan. Betul. Dan dibersihkan hatinya untuk ini. Baik, Bi, ada pertanyaan nih, Bi, melalui media WhatsApp. Katanya pertanyaannya, salah satu mutahik zakat adalah amilin. Mohon penjelasan tentang amilin yang berhak atas zakat. Lalu bolehkah dalam penyaluran zakat fitrah diutamakan disalurkan kepada fukoro dan masakin? Silakan dijawab. Baik. Mungkin maksudnya mustahik ya. Mustahik. Golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Di antara golongan yang berhak mendapat bagian zakat dari 8 golongan atau asnaf itu ada yang namanya amil atau amilin. Siapakah amilin? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa amil itu adalah alladzi yastamiluhul hakim atau yastamiluhul imam. Orang yang dipekerjakan, ditugaskan oleh pemimpin, pemerintah atau hakim untuk memungut atau mengambil zakat, kemudian menyalurkan, mendistribusikan. Artinya, yang disebut amil itu adalah kelompok atau orang yang diangkat oleh imam, ditunjuk oleh pemerintah. Nah, dalam kitab fikih dan undang-undang pun sudah menceratkan itu. Jadi orang yang disebut dengan amil itu adalah mereka yang memang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi amil zakat. Sekarang kan banyak amil yang bersebaran di tengah-tengah masyarakat tanpa ada pengangkatan dari pemerintah. Kalau bahasa administratifnya nggak dapat SK dari pemerintah. Mereka membuka zakat dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan hak. Karena para amil yang tidak diangkat atau tidak di-SK-kan oleh pemerintah itu dia nggak punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Karena amilin walaupun dia kaya, walaupun dia orang mampu, dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Karena tugasnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tapi harus diangkat oleh pemerintah. Nah, orang yang tidak diangkat oleh pemerintah mengaku-ngaku menjadi amil, mengumpulkan zakat, menyalurkan, dia bukan amilin hakikatnya, tapi perwakilan muzaki, perwakilan orang yang mewakilkan zakat dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat yang dikumpulkan. Artinya dia tidak termasuk mustahik. Jadi Kang Sandy besok kalau mau jadi amilin zakat, selain harus paham tentang ilmu zakat, juga harus dapat SK, diangkat oleh pemerintah. Kalau di kita ya tingkat kota yang diwakilkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, bolehkah zakat fitrah itu untuk para fuqara, dikhususkan fuqara masakin? Ada 3 pendapat sebenarnya tentang mendistribusi zakat fitrah. Pendapat pertama, wajib untuk 8 golongan. Artinya zakat fitrah itu wajib untuk disalurkan kepada 8 golongan. Surah At-Taubah ayat 60, ya. Baik dari fuqara, masakin, amilin, kemudian mu'allaf dan seterusnya. Ada 8 golongan yang wajib mendapatkan rata dari zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu boleh dibagikan kepada semua golongan, tapi prioritas untuk fuqara masakin. Jadi boleh misalkan kalau ada mu'allaf, ada bagi mu'allaf, ada yang ada bagi yang lain. Tapi fuqara masakin ini prioritas, artinya persentase lebih besar. Yang ketiga, ini adalah pernyataan yang bahwa zakat fitrah itu nggak boleh dibagikan kepada golongan lain, hanya fuqara masakin. Nah, seperti Ibnu Taimiyah nih pendapat ini nih, seperti Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dan sebagainya. Nah, makanya kemudian kalau kita kalau saya berpendapat yang jumhur ini yang tengah-tengah. Artinya 8 asnaf itu boleh mendapatkan bagian, tapi prioritaskan fuqara masakin. Jadi orang-orang fuqara masakin bisa mendapat persentase lebih besar dibandingkan asnaf-asnaf yang lain. Sebab dalam satu daerah, satu tempat belum tentu semua asnaf itu ada. Tapi kalau fakir miskin kayaknya dipastikan semua tempat itu ada. Jadi itu kan Sandy. Jadi dalam pelaksanaan zakat memang agak-agak sedikit rumit
butuh pendalaman untuk mempelajarinya. Baik, terima kasih ya, Bi. Berarti yang diutamakan dulu fuqara masakin itu. Betul. Dan saya untuk menjadi amilin ini harus legal ya, Bi? Harus legal. Harus legal. Kalau ngaku-ngaku ilegal namanya. Ilegal. Iya. Itu kira-kira bisa ditangkap nggak, Bi, kalau ilegal? Bisa. Undang-undang itu menyebutkan bahwa kalau misalkan kita ngaku-ngaku jadi amilin, mengumpulkan zakat tanpa ada pengangkatan, itu ilegal dan itu akan ada sanksi. Ya. Mau kayak gitu di penjara. Enggak, gara-gara ngumpulin zakat. Nggak usah, Bi. Iya. Dengan saya jadi yang bayar zakatnya aja, Bi. Iya, tidak usah. Alhamdulillah sahabat Insan Al-Kausar, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan biasanya di penghujung acara ini yang memberikan tausiah, yang memberikan doa, memimpin doa. Untuk Abi, boleh kita berdoa bersama, Abi yang memimpin. Baik sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini menjelang berbuka puasa sore hari ini, kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini khususnya segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengeluarkan zakat mudah-mudahan Allah berkahkan hartanya. Allah berikan kebaikan dari harta yang tertinggal, dan Allah berikan apa yang telah dikeluarkan untuk kebaikan bagi banyak orang, terkhusus saudara-saudara kita dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana. Ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Demikian sahabat Insan Al-Kausar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi. Baik, sahabat Insan Al-Kausar yang nonton di channel ini tentang tema Zakat Fitrah, dan dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe channel MTS Al-Kausar. Saya Sedi Cahyadi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.